Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Amsal 15 ayat 1-4. Tertulis demikian: jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua pasti ingin mempunyai kehidupan yang baik dan penuh dengan kebahagiaan. Pada dasarnya tidak ada orang di dunia ini yang ingin hidupnya tidak tenang dan hancur berantakan. Semua orang mau keadaan hidupnya penuh kedamaian dan berkat. Tapi sayang sekali saudara, ada banyak rumah tangga yang hancur hari-hari ini. Penyebabnya yang utama adalah karena saling melukai melalui ucapan. Ada banyak hubungan orang tua dan anak menjadi rusak karena saling melukai melalui ucapan. Dan ada banyak hubungan antar sesama saudara menjadi rusak karena saling melukai melalui ucapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari hikmat firman Tuhan. Bagaimana caranya agar hidup kita penuh dengan kedamaian. Dari Amsal 15 ayat 1-4 ini, kita belajar mengenai pengaruh penting ucapan-ucapan yang kita katakan terhadap keadaan damai dalam hidup kita. Beberapa hal yang harus kita praktekkan dalam sikap hidup kita berdasarkan ayat ini adalah: yang pertama, ucapkanlah perkataan yang lemah lembut kepada semua orang. Lemah lembut bukan berarti lemah, saudara. Dalam kelemah lembutan itu ada kuasa, karena ucapan kita adalah ucapan-ucapan kebenaran. Yang kedua, saudara, kalau orang lain mengucapkan kata-kata yang membuat saudara marah, jangan dibalas dengan ucapan yang juga membangkitkan amarah, tapi balaslah dengan ucapan perkataan yang lembut, yang meredakan amarah. Mari kita pahami, saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Makna dari ayat ini adalah bahwa segala ucapan kita diketahui dan didengar oleh Tuhan. Tuhan melihat dan mendengar bagaimana sikap kita dalam perkataan. Karena itu hati-hatilah dengan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Tuhan akan membela orang-orangnya yang benar, saudara. Jadi jangan kita takut. Meskipun kita nampaknya dikalahkan dengan ucapan-ucapan yang buruk dari orang lain, dan kita hanya menyampaikan kata-kata yang lemah lembut, tapi Tuhan ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan dibela oleh Tuhan. Percaya saudara, akan ada kedamaian dan kebahagiaan bila kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak tegas, saudara. Ketegasan dapat dinyatakan meskipun dalam kelemah lembutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin pernikahan saudara langgeng sampai tua, belajarlah menahan lidah dari perkataan yang menyakitkan pasangan hidup saudara. Berikanlah pujian, ucapan terima kasih, dan penghargaan melalui perkataan kita. Kapan terakhir saudara memuji pasangan hidup saudara? Apakah saudara selalu mengomel dan menyakiti hati pasangan hidup saudara? Mari mulai hari ini, belajarlah untuk mengubah kata-kata saudara. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang menyenangkan, ucapan yang membawa damai, ucapan yang membawa berkat dalam kehidupan rumah tangga saudara. Begitu juga dalam lingkup persaudaraan.
Hendaknya kita semua menciptakan kedamaian, bukan kehancuran, melalui perkataan-perkataan kita yang membangun, yang membawa berkat, yang lemah lembut, dan tidak membangkitkan amarah. Mungkin saudara berpendapat bahwa saudara benar dan anggota keluarga yang lain salah, makanya saudara sering berkata kasar dan menyinggung. Alasan yang seperti ini sebenarnya lahir dari keegoisan kita. Bagaimanapun situasinya, teguran bisa disampaikan dengan lemah lembut dan penuh dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah tangga saudara dan keluarga saudara akan dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan kalau saudara mengucapkan ucapan-ucapan yang lemah lembut dalam lingkungan keluarga saudara. Dalam usaha dan pekerjaan saudara, berlaku juga hal ini. Usahamu, pekerjaanmu, karirmu, dan juga pelayanan saudara akan dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan kalau saudara belajar untuk terus memperkatakan kata-kata yang baik, yang lemah lembut, dan yang membawa damai. Kita tidak perlu menuntut orang lain mengucapkan kata-kata yang baik dan lembut kepada kita. Yang penting adalah kita, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang menjadi lebih bijaksana karena ada firman Tuhan dan ada Roh Kudus di dalam kita. Hendaknya lah kita mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut, dan tidak membalas ucapan yang kasar dengan yang kasar, tapi dengan ucapan-ucapan yang baik, yang membangun orang lain, dan juga membangun kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengubah diri kita sendiri, maka perubahan diri kita akan membawa dampak kepada orang lain. Mungkin ada di antara saudara yang beralasan, saya lahir dari keluarga dan suku yang bicaranya memang kasar, makanya saya berbicara juga kasar. Mari saudara, jangan cari alasan untuk pembenaran, tapi belajarlah untuk berkata yang lemah lembut, berdasarkan perintah firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kendalikan lidah kita, supaya hidup kita baik. Ucapan yang lemah lembut adalah pohon kehidupan. Kalau kita mau hidup kita dipenuhi kebahagiaan, baik dalam rumah tangga, keluarga, di tempat kerja, dalam masyarakat, di gereja, di pelayanan, dan di mana saja. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang lemah lembut, seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saudara, perlu kita pahami bahwa ucapan lemah lembut bukan berarti kita lemah. Ucapan lemah lembut bukan berarti kita mentolerir ketidakbenaran. Bukan pula berarti kita menutup mata terhadap dosa. Tapi ucapan lemah lembut adalah ucapan yang lahir dari kasih, yang mau mengasihi, mengampuni, memulihkan, dan mempersatukan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami diberikan kekuatan dan kesehatan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan. Terima kasih kami bersyukur kembali untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjaga lidah kami dari ucapan-ucapan yang kasar dan yang membangkitkan amarah. Ajar kami ya Tuhan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang lemah lembut, yang membangun dan yang membawa damai dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, rumah tangga, di lingkungan tempat kerja kami, dalam kehidupan persaudaraan, dan dalam pelayanan, serta dimanapun. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang lemah lembut,
dan yang membawa damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami ya Roh Kudus di sepanjang hari ini, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.